ya. Jadi selalu seandainya ada objek pengamatan, selalu kita transformasi dalam bentuk bentuk data seperti ini. Datanya bisa bermacam-macam, tapi biasanya ini adalah kalau ini luas puncak, ada sebelum pretreatment atau setelah pretreatment, kemudian ini ada sampel yang kita cobakan, ya. Kita cobakan sampelnya, ini ada air saja, etanol 70%, etanol 50%, etanol 30%, kemudian segala macam. Kemudian kita lihat bagaimana. Kemudian kita akan melakukan analisis apakah ada perbedaan, misalkan jumlah luas puncak berdasarkan perbedaan sampel yang diberikan. Gitu ya. Nah ini pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan analisis data ini. Nah, saya yakin semua Anda pasti akan berhadapan dengan setelah dari pengamatan, Anda pasti akan berhadapan dengan data untuk yang siap olah. Nah, bagaimana mentransformasi dari pengamatan menjadi data seperti ini, inilah yang memang butuh waktu, butuh effort, dan teman-teman butuh pengetahuan bagaimana cara melakukan pengukuran. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melakukan analisis data, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan peubah dan jenisnya, ya, terhadap peubah dan jenisnya. Jadi untuk peubah atau variabel atau suatu ciri yang dapat dikuantifikasi dengan cara tertentu atau karakteristik dari individu atau objek, ya. Nah, cara baku mengkuantifikasi peubah itu biasanya kita hanya menggolongkan. Kita bisa klasifikasi atau penggolongan, misalkan jenis kelamin atau tadi pelakuan yang kita cobakan, gitu ya, atau spesies tertentu, gitu ya. Itu klasifikasi atau penggolongan. Ini disebut dengan peubah kita sebut dengan klasifikasi atau penggolongan. Kita hanya menggolongkan saja. Kemudian kita melakukan pengukuran. Pengukuran itu bisa tinggi badan, kita ukur dalam sentimeter atau dalam inci. Kemudian berat badan kita ukur dalam kilogram, gitu ya. Kemudian misalkan kadar air atau rendaman kita ukur dalam satuan tertentu. Nah, banyak pengukuran-pengukuran yang membutuhkan alat. Nah, maka pengukuran-pengukuran itu kita sebut dengan pengukuran. Ada juga yang bersifat pencacahan. Pencacahan itu ada mencacah berapa banyaknya. Misalkan kalau Anda melakukan dari 10 tanaman yang Anda amati, berapa banyak yang mati, berapa banyak yang hidup, gitu ya. Kemudian banyak mati atau hidup berarti itu mencacah. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi variabelnya itu jumlah, ya, jumlah. Berapa umur tanaman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Berapa umur binatang spesies A gitu. Oh, dia umurnya adalah ada yang umurnya masih 3 bulan, ada yang umurnya 6 bulan, ada umurnya 7 bulan gitu ya. Jumlahnya berapa? 20, 30, 40 gitu. Nah, 20, 30, 40 itu adalah sebab kita mencacah ya, makanya setahun sejak. Nah, itu ada 3 klasifikasi pengukuran. Nah, 3 klasifikasi cara mengkuantifikasi peubah ini ya, kemudian kita kategorikan berdasarkan nilainya. Jadi kalau saya mengklasifikasikan spesies A, B, C, kemudian saya mengklasifikasi golongan darah itu A, B, AB dan O, maka peubahnya kita adalah peubah kategori. Ya. Sedangkan tinggi pengukuran dan pencacahan karena dia bersifat numerik 20, 30, tinggi badannya berapa? 157, 148, sehingga peubah kita bersifat numerik. Ya. Tadi luasan puncak tadi itu juga berubah numerik. Nah, peubah kategori dan peubah numerik ini sangat tergantung dari nilainya. Nah, nilai ini yang kita bedakan menjadi seperti ini. Kalau dia kategorikal data, maka kita bedakan dia menjadi nominal dan ordinal. Ini penting, nominal dan ordinal. Kalau numerik, kita bedakan antara discrete dan continuous. Discrete ini berasal dari pencacahan, continuous berasal dari suatu pengukuran. Nah, kalau Anda mampu mengidentifikasi ini, maka nanti Anda tidak salah dalam melakukan analisis untuk menampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Nah, kita akan membahas lebih detail mengenai skala pengukuran. Yang pertama adalah kita bahas mengenai nominal. Ya, nominal. Nominal itu hanya penggolongan saja. Ya, penggolongan tanpa ada tingkatan dari penggolongan tersebut. Jadi misalkan suku bangsa, agama itu kita hanya menggolongkan, jenis kelamin itu juga nominal, atau spesies. Spesies A, B, C, D kita golongkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya gitu ya, dan seterusnya. Itu maka dia sifatnya adalah nominal. Ya,
pekerjaan gitu juga itu adalah suatu hal yang nominal. Nah, tapi ini ada satu lagi yang dia kategorik tapi ada urutannya. Disebut dengan ordinal. Berasal dari kata order, terurut. Ya. Contohnya adalah contoh yang ordinal ini adalah paling mudah adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, Anda sampai ke level S2 pasti Anda sudah menyelesaikan S1. Ya. Kemudian dari Anda masuk ke S1 pasti sudah menyelesaikan SMA, SMP dan SD. Sehingga sudah ada urutan nih SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau Anda rubah urutannya akan salah. Ya. Nah, itu. Jadi ada masih kategorik ya, dia kategorik tapi ada urutannya. Contoh lain lagi adalah huruf mutu. Kalau Anda dapat di suatu mata kuliah, Anda punya huruf mutu A, B, B, C, dan C, itu juga suatu perubahan yang ordinal. Ya. Misalkan tingkat pendapatan seseorang, misalkan dikategorikan ses A, ses B, ses C, di mana ses A ini lebih besar dari ses B lebih besar dari ses C, ini berarti sekarang kita juga sebut dengan ordinal. Ya. Kemudian interval dan rasio ini duanya adalah merupakan perubahan numerik. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah terletak di nol mutlak. Perubahan interval ini, skala pengukuran interval, dia tidak punya nol mutlak. Nolnya hanya sebatas perjanjian. Misalkan adalah suhu pada saat 0 derajat Celcius. Ya. Suhu pada saat derajat Celcius, ya, suhu pada saat derajat Celcius, 0 derajat Celcius adalah bukan merupakan titik beku air. Ya, mungkin Anda yang orang fisika tahu bagaimana definisi 0 derajat Celcius. Sehingga suhu dalam derajat Celcius disebut dengan interval. Kenapa? Suhu 20 derajat Celcius adalah lebih dingin dan kemudian kita punya 40 derajat Celcius, di mana 40 derajat Celcius lebih panas, ya, lebih panas dibandingkan suhu 20 derajat Celcius, tetapi bukan berarti 40 ini panasnya 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, tidak bermakna seperti ini. Kenapa? Karena nolnya ini bukan nol mutlak, ya, bukan titik beku air. Sehingga 0 derajat Celcius dikatakan bukan nol mutlak. Ya. Nah, ini maka suhu 0 derajat Celcius kita sebut dengan suhu yang interval. Ya. Beda halnya kalau kita berbicara pada perubahan yang rasio. Rasio ini dia nolnya merupakan nol mutlak. Apa yang dimaksud dengan nol mutlak? Dia ada artinya. Nol ini, angka nolnya itu memang kalau diukur ya, kalau nol tidak ada pengukuran di situ. Misalkan tinggi badan 0, ya berarti tinggi badannya 0. Ya. Kalau si A punya tinggi badan 2 meter, si B tinggi badannya adalah 1 meter, maka A ini tingginya adalah 2 kali lipat dari si B. Ini bisa kita katakan. Kenapa? Karena nolnya merupakan nol mutlak. Sehingga biasanya bersifat pengukuran di mana nol itu mempunyai makna bahwa memang tidak ada pengukuran di dalamnya, maka termasuk dalam skala rasio. Nah, baik skala rasio maupun skala interval ini keduanya berupa numerik. Sehingga pada pelaksanaannya metode analisisnya akan sama. Ini akan berguna pada saat kita menginterpretasikan makna dari variabel tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai interval dan rasio ini. Nah, kenapa kita penting mempelajari itu supaya Anda tidak salah dalam membuat analisis. Ya, kalau tipe data Anda hanyalah nominal, ya, tipe data adalah nominal, maka ya tipe Anda adalah nominal, maka grafiknya itu hanya bisa pie chart dengan bar chart. Ya. Kalau tipe data ada ordinal, maka yang memungkinkan itu hanya bar chart saja, ya, diagram Bartang. Tapi kalau Anda punya interval atau rasio, maka banyak diagram yang bisa Anda manfaatkan
untuk mengeksplorasi data Anda. Nah, makanya perlu Anda pahami apakah bagaimana level skala pengukuran dari variabel Anda supaya Anda bisa menampilkan grafiknya tidak salah. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan komputer, semua data masuk ke komputer pasti akan keluar hasil. Tinggal bagaimana cara Anda memaknai hasil itu tergantung dari value atau definisi dari perubahan yang kita berikan. Ya, makanya ini pentingnya pentingnya kita memahami mengenai variabel nominal, interval, rasio, dan ordinal.